Sobat Intan, bertemu lagi dengan saya Nurul Anissa dalam acara Bincang Santai Rumah Sakit Intan Husada Garut. Istilah appendektomi mungkin masih terasa asing di telinga kita. Saat ini kita akan membahas tuntas tentang hal itu, dan langsung saja kita akan berbincang dengan Dr. Mutiara Pradita, spesialis bedah Rumah Sakit Intan Husada Garut. Halo, selamat siang dok, apa kabar hari ini? Siang, Mbak Nisa, kabar baik. Gimana? Alhamdulillah, Mbak Nisa kabar baik juga. Baik juga dok ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya dok ya dalam acara ini Bincang Santai. Ngomongin soal operasi appendektomi ya dok ya, masih banyak yang belum tahu operasi appendektomi itu apa ya dok ya. Boleh dijelaskan nih dok tentang operasi appendektomi itu? Ya, jadi sebelum masuk ke operasinya dulu, mungkin saya mau bahas sedikit tentang penyakitnya dulu. Kan gak langsung tiba-tiba main operasi nggak tahu sakitnya apa. Per definisi appendektomi itu artinya operasi untuk pengangkatan appendix. Appendix itu kalau bahasa awamnya usus buntu. Jadi kenapa usus buntu harus diangkat atau dioperasi? Itu biasanya karena ada infeksi atau peradangan di usus buntunya, atau kalau bahasa medisnya kita sebut appendicitis gitu. Jadi kalau ditanya apa sih appendektomi? Ya, appendektomi suatu prosedur operasi yang dilakukan dokter bedah untuk mengangkat usus buntu yang biasanya memang sudah terinfeksi atau terinflamasi. Oh gitu ya. Jadi dari usus buntu appendix itu baru operasi gitu ya, operasi appendektomi gitu ya dok ya. Iya. Terus apa sih yang menyebabkan appendix ini meradang nih dok? Jadi appendix ini meradang penyebabnya sih seringnya memang karena ada infeksi dari bakteri atau bisa juga dari virus atau parasit. Kemungkinan kedua bisa juga karena ada sumbatan. Jadi kan si appendix atau usus buntu ini dia bentuknya tuh kecil, mungkin lebih kecil daripada kelingking saya, cuman dia ada lubang di dalamnya. Jadi kayak sedotan, di dalam itu ada lubang atau kita sebutnya lumen di dalamnya. Kadang kalau si lumen dalam usus buntu ini ada sumbatan, biasanya paling sering sumbatan ini karena fekalit, atau fekalit itu dia bagian dari feses dari kotoran kita. Ada serpihan kecil yang masuk ke situ, nyumbat, jadi si usus buntunya jadi bengkak. Karena pas lagi bengkak itu ada bakteri juga kan di usus kita, jadi dia udah bengkak tanpa infeksi, makanya jadi meradang. Oh gitu ya. Jadi nggak kecerna seluruhnya, mungkin jadi masuk ke situ mungkin ya dok ya? Bukan nggak kecerna sih, memang itu bagian dari kotoran. Memang kita sebutnya fekalit itu bagian ada kotoran yang sedikit kecil gitu, dia masuk ke dalam situ sebelum masuk ke usus besar. Di usus buntu itu kan dia tempatnya memang pertemuan usus kecil dan usus besar. Nah di situ dia ada sedikit bagian dari kotoran kita yang ke situ masuk dan bikin sumbatan. Oh gitu. Itu salah satu penyebabnya ya, karena ada sumbatan fekalit kalau bahasa medisnya. Untuk kasus seperti ini nih dok ya, rentang usia berapa tahun sih untuk appendix ini? Insidensi kejadiannya maksudnya ya? Iya. Kalau dari insidensi kejadian sih biasanya memang lebih sering ditemukan pada usia dewasa muda. Jadi kalau dewasa muda tuh kita mulai 18 tahun ke atas sampai 40 tahun, kita memang usia yang paling sering kejadian appendicitis gitu. Kalau untuk anak-anak sendiri nih dok, kan kadang anak-anak ada yang nggak kekontrol makanannya, misalnya di sekolah atau di mana ya, itu biasanya suka terjadi nggak sih dok untuk kasus anak-anak? Pada anak bisa ada appendicitis ya, tapi nggak selalu disalahkan karena makan kontrol jadi appendicitis, karena nggak selalu bukan dari makanan sih penyebabnya, karena nggak makanan jorok jadi usus buntu ya, nggak gitu juga. Tapi kalau ditanya pada anak-anak bisa usus buntu ya bisa gitu. Memang seringnya kalau di anak-anak usia 5 tahun ke atas lah, kalau di bawah 5 tahun agak jarang ya kasusnya. Tapi 5 tahun ke atas udah ada sih beberapa kasusnya kita temukan pasien dengan usus buntu, lumayan sering juga kalau di Garut anak-anak usus buntu tuh. Gitu ya dok ya. Terus untuk penanganannya nih dok ya, apakah harus selalu operasi gitu, atau bisa dengan obat atau bagaimana ya?
Untuk penanganan, memang kalau dulu kita tahunya kalau usus buntu itu harus dioperasi. Seiring berjalannya waktu dan banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, itu ada satu jurnal yang pernah saya baca tahun 2018, memang ada yang menyatakan bahwa usus buntu sebenarnya bisa ditangani dengan terapi dulu sebelum operasi. Memang sering kali kalau misalnya udah di terapi antibiotik, ada beberapa pasien yang merasa perbaikan. Jadi kadang ada pasien, dok saya kata dokter usus buntu tapi dikasih obat langsung sembuh tuh dok, nggak nyeri lagi. Memang bisa seperti itu ya. Tapi pada beberapa pasien yang kadang udah dikasih antibiotik pun masih tetap ada keluhan nyeri gitu ya, tidak ada perbaikan lah gitu. Memang kalau seperti itu ya harus dioperasi, karena mungkin penyebab usus buntunya bukan karena infeksi peradangan di usus buntu, tapi ya kayak tadi mungkin ada sumbatan dari fekalit. Kalau udah ada sumbatan dari fekalit dikasih antibiotik pun biasanya nggak mempan gitu. Gitu. Berarti kalau misalnya udah nggak mempan dengan tadi terapi, baru diharuskan operasi mungkin dok ya gitu ya? Ya sebaiknya sih dioperasi sebelum takutnya nanti pecah ya, komplikasinya ada yang kita sebut oh ini usus buntunya udah pecah atau udah jadi bernanah. Itu kan kita hindari kejadian seperti itu, karena ntar penyembuhannya juga semakin lama pada pasien. Untuk metode operasinya sendiri itu gimana ya dok ya? Bisa minta dijelasin? Untuk metodenya sendiri memang sekarang yang lagi berkembang ada 2 jenis ya, yang sudah mulai dikenal masyarakat. Itu ada yang kita sebut open appendectomy, ada juga yang appendectomy berlaparoskopi. Jadi dari kata-katanya udah beda. Open ya artinya mungkin kita buka sayatan di perut agak besar, kita ambil usus buntunya. Kalau yang laparoskopi dia ini udah lebih canggih, jadi kita bikin sayatannya kecil, paling juga 1 sentian, memang di 3 tempat. Itu supaya kita bisa masukin kamera, sama nanti ada yang namanya trocar untuk alat sebagai pengganti tangan kita untuk melakukan operasi gitu. Jadi kita sebutnya robotic surgery gitu ya. Di sini kita juga minimal invasif, jadi memang sayatannya nggak terlalu besar dibandingkan dengan yang open. Jadi kalau secara umum gambarannya ya mungkin ada 2 prosedur, ada yang open, ada yang laparoskopi. Tapi sama-sama dipotong gitu ya? Iya, sama-sama tetap diangkat usus buntunya. Gitu ya. Untuk perawatannya sendiri nih setelah operasi itu bagaimana ya dok ya? Untuk perawatannya ya simpel aja sih ya, biasa aja kayak pasien-pasien habis operasi kan biasanya nanti kita cek dulu nih, kalau mungkin masyarakat awam harus nunggu kentut dulu baru boleh makan. Ya kita biasanya memang memastikan ususnya sudah ada pergerakan dulu ya, pergerakan ususnya bagus baru boleh nanti makan. Kalau istirahat perawatan di rumah sakit paling 2-3 hari juga udah boleh pulang. Gitu ya. Tapi kalau misalnya udah di rumah nih, perawatannya kayak gimana? Apa nggak boleh lari-larian atau bagaimana ya dok ya? Ya sebenarnya sih ya lari-lari ya. Pasiennya juga kadang masih suka sakit ya. Kalau bisa itu namanya juga mungkin habis ada bekas sayatan di perut. Tapi overall sih biasanya dalam seminggu juga udah bisa aktivitas biasa normal ya. Dan udah 2 minggu udah bisa aktivitas kayak biasa lagi. Gitu ya. Terus apakah di sini di RSIH ini udah ada layanan operasi usus buntu ini ya dok ya? Bisa, kita bisa lakukan operasi untuk appendectomy, tapi mungkin prosedurnya kita masih yang open. Memang kedepannya diharapkan kita nanti bisa ya laparoskopi, mudah-mudahan ada pilihan opsi buat terapi appendectomy ini selain yang open. Gitu ya. Wah, terima kasih ya dok, ilmunya bermanfaat sekali. Ada ini nggak take home message buat sobat Intan di rumah? Ya, paling buat sobat Intan di rumah, kalau misalnya ada keluhan nyeri perut kanan bawah, mau itu di anak-anak, remaja atau dewasa muda atau orang tua sekalipun, lebih baik diperiksakan ke dokter. Memang belum tentu pasti usus buntu, cuman dengan diperiksa ke dokter kan kita tahu kalau memang itu usus buntu dan apakah perlu dioperasi gitu. Nanti kita diskusi sama dokternya ya. Ya, itu dia perbincangan kita kali ini tentang appendectomy. Bermanfaat sekali ya. Terima kasih sekali ya dok ya atas bincang santainya. Untuk konsultasi dengan Dr. Mutiara Pradita, spesialis bedah, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Intan Husada Garut dengan jadwal praktek setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 11 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Rumah Sakit Intan Husada bisa menghubungi nomor telepon 081214867272. Saya Nurul Anissa, undur diri. Rumah Sakit Intan Husada, kami berikan yang terbaik.